Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirman apalah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah sahabat Kristus adalah jika berbuat apa yang diperintahkannya. Apabila kita cermati, maka arti dari suatu persahabatan itu pastilah memiliki hubungan yang sangat erat atau akrab sekali, yang bukan hanya sekedar tahu atau kenal orang yang kita sebut sahabat. Begitu juga sebagai kriteria atau ukuran yang dapat dikategorikan sebagai sahabat Tuhan Yesus adalah bahwa bukan setiap pribadi orang yang melakukan atau berbuat apa yang diinginkan menurut keinginan diri umat manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, maka Tuhan Yesus Kristus menegaskan bahwa seseorang yang layak untuk disebut sebagai sahabatnya itu adalah jika ia mau hidup taat, setia untuk melakukan apa yang diperintahkan menurut kehendak firman-Nya saja. Sekalipun seseorang tanpa aktif di dalam aktivitas atau kegiatan pelayanan gerejawi sebagai pengikut Kristus selama bertahun-tahun atau bahkan sudah mengenyam pendidikan sekolah teologia, namun jika ia tidak taat dan setia untuk melakukan atau melaksanakan hidupnya menurut kehendak kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, maka seseorang itu pun belum memenuhi kriteria atau syarat untuk menjadi dan sebagai sahabat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan tentang apa yang Tuhan katakan kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi dan anggota Sanhedrin atau anggota Mahkamah Agama Yahudi itu, yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 5 dan ayat 7 berikut ini. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Sesungguhnya pribadi setiap orang yang mengaku dirinya sebagai sahabat Tuhan Yesus tidak cukup hanya sekedar mempunyai pengetahuan Alkitab yang baik saja, tetapi ia harus mengenal langsung Tuhan Yesus secara pribadi. Kitab Hosea 6 ayat 6 menegaskan, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Tuhan Yesus tidak menyebut para murid atau umat beriman percaya kepadanya itu sebagai doulos atau hamba, sebab status doulos kakos atau hamba dosa itu tidak tahu apa yang diperbuat dan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itulah, maka setiap orang yang beriman percaya kepada Kristus itu harus mengalami perjumpaan atau bertemu langsung dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan bergaul akrab dengannya sebagai pelaku firman-Nya pula. Dari Mazmur 25 ayat 14, kita mendapat ketegasan bahwa Tuhan Yesus atau Tuhan Allah itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Hal yang sungguh memang ajaib adalah bahwa Tuhan yang Maha Besar, Allah Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta dan segala isinya ini, mau bergaul karib, akrab dan erat itu, mau menjadi sahabat umat manusia yang hanya berasal dari debu tanah saja. Itulah suatu bukti yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus mengutamakan tentang adanya suatu hubungan yang dekat dan erat sekali.
Pada kitab Wahyu 19 ayatnya yang ke-7, kita dapati bahwa puncak dari hubungan yang sedemikian dekat itu terjadi adalah ketika kita masuk dalam pesta atau perjamuan perkawinan anak domba. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Sesungguhnya tidak mungkin setiap orang bisa dan dapat menjadi mempelai Kristus apabila ia tidak memiliki hubungan dekat, karib, akrab, dan erat dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih karena memang Tuhan itu sudah menerima kami sebagai sahabat-Mu dikala kami memang sudah meninggalkan segala dosa dan kesalahan kami dan berbuat apa yang menurut kehendak kebenaran dari firman Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kami semua. Oleh sebab itu, hari ini ketika kami memasuki awal pekan ini, biarlah kami senantiasa berserah kepadamu, mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus bekerja untuk mengendalikan kami. Bahkan ketika kami prihatin terhadap banyak orang yang memang mengalami berbagai macam sakit penyakit, terlebih akibat terpapar oleh COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah melalui perawatan para medis, dokter, obat yang digunakan, bahkan perhatian dari setiap kami yang sedikit-dikitnya mendoakan mereka, pasti Tuhan akan menjawabnya dengan mengusir kuasa jahat, kuasa sakit penyakit itu dari diri mereka. Mereka boleh pulih dan sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.